Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa usalli wa usallimu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala ta'ala la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi la syadid. Shadaqallahul azim. Para jamaah, beberapa hari lagi ke depan kita akan memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Sebagai bagian dari bangsa Indonesia ini, kita harus sadar dan ingat bahwa raihan kemerdekaan itu pejuang-pejuangnya adalah sebagian besar umat Islam, tokoh-tokoh Islam. Karena itu jangan sampai kita umat Islam yang oleh mbah-mbah kita dulu memperjuangkan kemerdekaan, lalu kita nggak merasa memilikinya. Jika itu terjadi, maka negeri ini akan dikelola oleh bukan orang yang paham Islam. Itulah yang beberapa bulan lagi ke depan juga negeri kita akan mengadakan pemilu, ya. Dan itu sangat terkait dengan masalah bagaimana memajukan Indonesia ke depan. Para jamaah, mensyukuri kemerdekaan di antaranya bisa dimaknai pertama, berterima kasih kepada pejuang-pejuang kita, pejuang-pejuang kemerdekaan. Dan itu perintah agama. Berterima kasih kepada orang lain yang kita anggap berjasa, itu perintah agama. Di antaranya di dalam surat Al-Baqarah 237 Allah mengingatkan, wala tansawul fadla bainakum. Janganlah kamu melupakan orang yang berjasa di antara kamu. Berterima kasih pada orang lain itu juga ditekankan dalam beberapa hadis. Di antaranya hadis At-Tirmidzi yang menyatakan, malam yaskurin nas, barang siapa tidak berterima kasih kepada orang lain, lam yaskurillah, orang itu dipandang tidak bersyukur kepada Allah. Lam yaskurin nas, lam yaskurillah. Siapa yang tidak berterima kasih kepada orang lain, dia dianggap tidak bersyukur kepada Allah. Nah, kemerdekaan ini diperjuangkan dengan cara yang sangat-sangat luar biasa. Pejuang-pejuang kita dulu itu
mempertaruhkan bukan hanya harta tapi juga nyawa. Perjuangannya sedemikian rupa perlu kita hargai. Nah, di antara penghargaan kita ya paling tidak setiap tahun mendoakan mereka. Semoga yang dilakukan itu diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kan tinggal merasa enaknya saja di alam kemerdekaan ini. Nah, para jamaah, berterima kasih atau bersyukur, apa itu? Bagaimana caranya? Makna terima kasih dulu kita pahami supaya lebih enak. Salah satu pengertian yang disampaikan oleh beberapa ulama kita seperti Syekh Tontowi dalam kitabnya At-Tafsir Al-Wasit, beliau mengemukakan bersyukur itu adalah isti'malun ni'am, menggunakan nikmat-nikmat itu fima khuliqat lah, sesuai dengan maksud nikmat itu diberikan sebenarnya untuk apa. Itu adalah syukur. Kalau kita misalnya mendapatkan hadiah atau pemberian dari seseorang, hadiah itu berupa kopiah atau topi atau apa itu, maka di antara cara mensyukurnya adalah yang menggunakan dengan baik untuk dipakai. Itulah syukur, isti'malun ni'am fima khuliqat lahu. Imam Ghazali menggunakan definisi yang hampir sama dengan redaksi berbeda. Isti'malun ni'am lima wuhibala. Bedanya ada wuhiba, kalau yang tadi fima khuliqat lahu, hampir sama. Jadi memanfaatkan, mempergunakan nikmat itu untuk apa sebenarnya nikmat itu diberikan. Kalau ada seseorang mendapatkan pemberian dari orang lain maksudnya, kemudian tidak digunakan sama sekali, itu namanya tidak mensyukuri nikmat. Kemudian seorang ulama dari Mesir namanya Syekh Abdul Halim Mahmud. Beliau hidup di abad 20, meninggal tahun berapa ini? Nggak begitu jelas tahunnya ini. Beliau termasuk ulama Al-Azhar Mesir. Nah, ini menarik untuk kita pahami. Beliau buat teori. Bersyukur itu baru dipandang sempurna apabila meliputi 3 hal. Nah, nanti kita ini ketika mensyukuri kemerdekaan apakah termasuk sudah bersyukur? Nah, kita menggunakan teorinya Syekh Abdul Halim Mahmud. Kata beliau, 3 hal itu yang pertama adalah mengakui. Nah, ini mengakui dan meyakini bahwa nikmat yang kita terima itu adalah berasal dari Allah. Itu nomor 1. Nikmat kemerdekaan misalnya, bagi kalangan-kalangan tertentu, apalagi yang tidak beragama, mereka menganggap bahwa kemerdekaan itu diraih karena perjuangannya semata, karena pengorbanan yang luar biasa semata. Orang beragama nggak begitu.
orang beragama menyadari bahwa kemerdekaan ini adalah anugerah dari Allah. Nah, itu maksudnya. Dan ternyata mbah-mbah kita dulu, pejuang kemerdekaan, seperti itu keyakinannya. Dari mana kita tahu? Lihat itu di preambul Undang-Undang Dasar 1945. Pada alinea ketiga tersebut kalimat atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Yang menarik di awal tadi, atas berkat rahmat Allah. Jadi artinya pejuang kita sudah mengakui kemerdekaan itu bukan semata-mata karena kegigihannya dan berjuang. Itu kan memang wasilah ya, yang harus dilakukan, yang ditempuh untuk kemerdekaan. Ada berjuang dulu ya, tapi itu bukan satu-satunya penyebab. Ya, usaha lalu Allah memberikan, sehingga pengakuan dari pejuang kita adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Itu menarik sekali. Berarti mbah-mbah kita itu orang yang sangat religius. Bahkan saya ingin menambah, orang-orang yang bertauhid tingkat tinggi. Walaupun nanti di sana ada juga beberapa pejuang dari agama lain, tetapi mayoritas adalah orang Islam, muslimin, pejuang-pejuang kemerdekaan ini. Maka jangan sampai ya, alam kemerdekaan Indonesia ini dikuasai oleh bukan muslim. Ya bolehlah mereka ikut, tapi jangan sampai mereka yang menguasai. Sebab kalau nanti yang menguasai pihak lain, dikhawatirkan umat Islam tidak mendapatkan keleluasaan beragama dengan baik. Jadi para jamaah, sesuai teori Abdul Halim Mahmud tadi, untuk bisa dikatakan bersyukur dengan sungguh-sungguh adalah yang pertama mengakui, menyadari betul dengan penuh keyakinan bahwa nikmat yang sampai pada kita itu adalah dari Allah, merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Abdul Halim Mahmud adalah seperti juga definisi dari Syekh Tontowi tadi, isti'malun ni'am fima khuliqat lahu. Jadi mensyukuri dengan cara yang kedua ini adalah memanfaatkan betul nikmat tadi itu setelah diterima, mau digunakan untuk apa? Mau digunakan untuk apa? Kemerdekaan, apakah itu bagian dari kenikmatan? Anggap saja iya. Loh kok iya? Karena ketika kita belum merdeka, kita tidak bisa menentukan nasib bangsa kita. Kita ditentukan oleh pihak lain hidup ini. Sampai ibadah pun diatur oleh mereka dengan batasan-batasan tertentu. Maka lalu bagaimana caranya? Ada yang mengatakan Bung Karno pernah membuat pernyataan menarik ketika masih masa-masa perjuangan itu, bahwa kemerdekaan itu adalah merupakan jembatan emas menuju kemakmuran. Kemerdekaan adalah jembatan emas, jadi masih jembatan. Masih jembatan, belum tujuan. Jadi merdeka itu bukan tujuan. Ungkapan ini indah, jembatan emas menuju kemakmuran. Pejuang-pejuang kita itu punya keinginan bagaimana agar Indonesia itu makmur, bagaimana agar bangsanya itu
berkemakmuran, sejahtera, dan berkeadilan. Maunya seperti itu. Nah, untuk mencapai itu merdeka dulu. Jadi merdeka ini hanya jembatan emas, malah dikatakan itu menuju kepada kemakmuran itu. Nah, sekarang kita sudah ada di jembatan itu. Bagaimana sekarang caranya agar kita bisa makmur? Jembatan sudah ada, kemarin belum ada. Kita masih di daratan yang dipenggal oleh sungai menuju ke daratan berikutnya. Masih jauh. Dan sekarang kita dikasih jembatan, tinggal melewati. Bagaimana itu? Nah, melewati jembatan itu diisi dengan memanfaatkan alam kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya. Apa itu? Mengisi alam kemerdekaan dengan melakukan apapun yang kita bisa sesuai dengan keahlian kita masing-masing. Intinya di situ. Bagi yang ahli di bidang pendidikan, berpikirlah dan berjuanglah bagaimana agar anak bangsa ini bisa terdidik dengan baik sehingga cerdas. Dan kecerdasan itu nanti bisa membawa bangsa Indonesia ini maju, modern, dan berkemakmuran itu tadi. Bagi kalangan pengusaha, pelaku-pelaku ekonomi, silahkan mengisi alam kemerdekaan dengan memajukan di bidang ekonomi. Dirikan usaha-usaha di berbagai tempat dan beragam usaha. Yang penting masyarakat kita ini bisa mengisi alam kemerdekaan dengan baik. Ada yang pengusaha besar, ada yang pengusaha menengah, mungkin ada yang kecil. Silakan masing-masing melakukan dengan sebaik mungkin yang dia bisa. Tidak harus sama satu dengan yang lain dalam mengisi alam kemerdekaan ini. Yang punya concern, yang punya keahlian di bidang ekonomi, silahkan mendirikan pabrik-pabrik, mendirikan usaha-usaha baru sehingga pengangguran dapat bekerja di situ. Silahkan berpikir seperti itu, diantaranya adalah bagian dari mengisi alam kemerdekaan, memanfaatkan alam kemerdekaan dengan baik. Kemudian bagi kalangan-kalangan yang lain yang hidup di perkebunan, pertanian, kemudian peternakan, silakan masing-masing melakukan dengan baik dan bercita-cita untuk mengangkat derajat bangsa Indonesia ini menjadi lebih baik. Kita bisa bayangkan kalau pendidikannya maju, perekonomiannya juga maju, ya. Kondisi sosial masyarakat aman, sentosa, rakyat merasakan kesejahteraan dan kemakmuran. Maka disitulah dalam Al-Quran ada istilah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya. Kalimat itu dulu sering dipakai oleh ulama-ulama kita. Jadi bagaimana kita bisa menuju sebuah negeri yang indah, yang bagus. Baldatun thayyibatun, negeri yang indah, negeri yang bagus. Negeri yang bagus, masyarakatnya baik, ya, dekat dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga warabun ghafur, Allah memaafkan beberapa kekeliruan yang pernah dilakukan oleh hambanya. Sebab namanya manusia itu kan tidak ada yang tidak pernah berbuat salah, semuanya pernah. Begitulah kata Nabi sendiri, kullu bani Adam khata'un, semua orang pernah salah, pernah keliru lah, kira bahasa Indonesia itu. Wa khairu khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang pernah keliru adalah yang mau bertaubat.
Jadi para jamaah, sekarang kita ini pada posisi sudah berada di alam kemerdekaan, dan ini tahun yang ke-78. Untuk usia manusia sudah tua ya. Untuk usia manusia sudah tua, 78. Kemarin almarhum Profesor Romrawi 76 usianya. Ya. Jadi para jamaah, dengan sudah ke-78 ini, seharusnya negeri ini sudah semakin tua, semakin arif, ya. Semakin arif. Tetapi untuk sementara ini, apalagi 2 pekan terakhir ini, negeri kita dalam keadaan tidak baik-baik saja. Rame ya. Terakhir tanggal 10 kemarin demonstrasi yang luar biasa ya. Ya, kita tidak bisa berbuat apa-apa, sesuai dengan yang kita bisa, ikut mendoakan ya. Semoga tokoh-tokoh negeri ini, orang-orang mendapatkan kepercayaan, ikut menentukan jalannya negeri ini, mendapatkan hidayah, menyadari kalau keliru ya, segera bertobat. Ada. Itu mungkin kalimat yang indah. Nah, lebih lanjut sekarang, kalau kita bertanya pada diri kita, apa yang bisa kita lakukan? Kita sekarang berada di jembatan emas itu. Ya jalan di situ. Nah, jalan itu sesuai dengan kondisi masing-masing kita. Nah, kita bisanya apa? Silakan. Minimal, kalau kita bikin minimal, kita ini hidup di tengah-tengah masyarakat, jangan sampai mengganggu yang lain. Itu minimal. Kalau bisa ya, selain tidak mengganggu, bagaimana agar hidup kita ini bermanfaat bagi orang di sekitar kita. Lebih bagus lagi kalau kita bisa menanam jasa yang besar untuk masyarakat, sehingga masyarakat itu merasa kehadiran kita, keberadaan kita itu bermanfaat, berjasa. Tadi ketika kita mendengar Ustadz Romrawi wafat, banyak orang merasakan kehilangan karena besarnya jasa beliau di tengah-tengah masyarakat, terutama Jawa Timur. Beliau tokoh nasional. Untuk sementara kita menganggap beliau termasuk beberapa orang yang dinilai ahli tafsir Indonesia, Profesor Dr. Romrawi. Yang satu kita tahu Profesor Dr. Quraish Shihab masih hidup. Nah, beliau ini termasuk temannya, mungkin adik kelas atau apa dengan Profesor Quraish Shihab. Nah, para jamaah, kita tanyakan pada diri kita, sekarang kita ini bisa apa? Sebenarnya tidak usah repot-repot. Nah, sekarang kita ini profesinya apa? Profesi kita ini masing-masing apa? Itu aja digeluti dengan sepenuh hati. Lalu berpikir, apa ya yang bisa kita lakukan untuk orang lain? Udah. Kalau masing-masing orang punya pikiran begitu, aku harus bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Kita bisa bayangkan bagaimana indahnya negeri ini. Kalau masing-masing orang berpikir, aku bisa berbuat apa untuk orang lain. Ternyata Islam mengajarkan begitu. Bahkan Nabi menyatakan dalam hadisnya itu, khairun nasi anfa'uhum linnas. Orang yang paling baik adalah yang paling besar jasanya bagi orang di sekitarnya. Anfa'uhum linnas, yang paling besar jasanya. Ini adalah tepat kita kaitkan dengan mengisi alam kemerdekaan ini. Bagaimana caranya? Ya, caranya berbuat sesuatu yang kita bisa dengan yang sebaik-baiknya.
sehingga membawa manfaat bagi diri kita sendiri, bagi keluarga dan masyarakat sekitar. Nah, mungkin kita bisa ngambil contoh lain, mengurus masjid. Mengurus masjid ini bagian dari berbuat sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Bayangkan kalau masjid nggak ada yang ngurus, apa jadinya? Siapa nanti yang azan? Siapa yang jadi imam sholat? Siapa yang jadi dan itu? Itu kan perlu ngurus seperti itu. Nah, para jamaah, ketika kita ngurus seperti itu, kadang-kadang kita tidak mendapatkan apa-apa secara materi. Secara materi kita nggak dapat apa-apa. Tetapi Allah sudah memperhitungkan itu. Secara spiritual kita dengarkan dapat pahala. Tetapi bisa jadi dari sisi lain Allah mudahkan urusan kita di bidang yang lain. Allah punya kebijakan tentang itu. Jadi para jamaah, itu yang kecil ya, yang gak besar di masyarakat. Kadang-kadang kita juga gitu. Masyarakat itu butuh kita apa? Andaikan kita bisa bertanya, itu bagus loh itu. Makanya tadi diumumkan sekarang banyak yang sedang kerja bakti. Masyarakat Surabaya atau Surabaya butuh lingkungan bersih, ya kan? Kita bertanya, oh berarti butuh saya ya untuk ikut apa? Kerja bakti misalnya kayak gitu. Kita bisa bayangkan kalau masing-masing warga punya kesadaran seperti itu. Itu sebenarnya kan boleh kita katakan bagian dari kesyukuran dengan menikmati alam kemerdekaan ini. Dulu kalau kita bayangkan mbah-mbah kita ketika berjuang, wow ya, pikiran terus diliputi ketakutan. Nyawa begitu gampangnya melayang, harta begitu gampangnya dirampas. Sekarang itu kan relatif tidak kita dengar, sehingga kita tinggal menikmati tadi itu. Jadi para jamaah, menikmati ya, bagian dari mensyukuri tadi itu adalah memanfaatkan isti'malun ni'am fima khuliqat lahu. Memanfaatkan nikmat-nikmat yang kita terima itu sebenarnya oleh Allah, maksudnya apa kita diberikan kenikmatan itu. Nah, kita boleh memahami bahwa kemerdekaan diberikan pada kita agar kita bisa melakukan apapun yang terbaik yang kita bisa untuk mengelola negeri ini dengan sebaik-baiknya. Ingat bahwa negeri kita ini diperjuangkan oleh mbah-mbah kita yang mayoritas muslimin. Jadi kita jangan sampai merasa tidak memiliki. Itu saja yang pokok untuk yang kedua ini. Kemudian yang ketiga, kata Syekh Abdul Halim Mahmud, yang pertama tadi adalah mengakui, menyadari bahwa nikmat yang kita terima adalah dari Allah. Berarti kalau begitu menyadari bahwa kemerdekaan yang kita terima adalah merupakan anugerah dari Allah. Kalau bahasa Prabunya, atas berkat rahmat Allah. Yang kedua adalah mengisi alam kemerdekaan ini dengan apapun yang kita bisa sesuai dengan keahlian bidang kita masing-masing, kemudian untuk memajukan bangsa ini baik di bidang pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, keamanan dan seterusnya, termasuk politik. Dan yang ketiga adalah memuji Allah, memuji-muji Allah. Jadi kebanyakan kita ini yang ketiga ini mensyukuri itu, alhamdulillah. Itu bagian dari syukur, bukan satu-satunya syukur. Jadi pertama tadi mengakui nikmat itu dari Allah, yang kedua mengisi, ya, menggunakan
kenikmatan itu dengan sebaik-baiknya sesuai dengan maksud sang pemberi. Yang ketiga adalah banyak memuji-muji Allah, terutama dengan ucapan alhamdulillah. Para jamaah, ucapan alhamdulillah ini enteng, gampang, tapi tinggi nilainya. Sampai Nabi mengatakan afdhalud doa yang paling utama itu. Afdhalud doa alhamdulillah, kata Nabi. Doa yang paling utama adalah ucapan alhamdulillah. Makanya kalau kita itu berdoa, disarankan Nabi mengucap hamdalah di sini. Alhamdulillah, baru doa kan gitu. Karena hamdalah adalah doa yang paling utama. Afdhalud doa alhamdulillah. Mungkin ya kita bisa mengembangkan maknanya. Jadi kalau kita mengucap alhamdulillah, misalnya alhamdulillah ya Allah, Engkau telah memberikan alam kemerdekaan kepada kami. Alhamdulillah. Di situ mengandung makna adalah doa. Apa? Kita mohon kepada Allah agar nikmat yang berupa kemerdekaan ini membawa keberkahan dan kesejahteraan bagi bangsa ini. Itu kandungan hamdalah ketika kita merespon alam kemerdekaan atau nikmat kemerdekaan. Kalau kita ini bersyukur dengan sesuatu, misalnya alhamdulillah aku hingga ini diberikan kesehatan lahir batin sehingga bisa ngaji sama-sama di sini. Apa makna hamdalah di situ? Doa. Kita mohon kepada Allah agar kesehatan yang kita terima ini membawa keberkahan dan kesejahteraan bagi kehidupan kita. Sehat toh, nggak dimenangkan baik, nggak ada artinya. Untuk apa? Sehat adalah sarana untuk melakukan kegiatan biar lancar, mudah. Itu kalau kita sehat. Nah, alhamdulillah ini kalau itu kaitannya dengan sesuatu yang kita senangi, yang kita inginkan juga, boleh kita tambah dengan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah yang dengan kenikmatan ini semakin sempurnalah amal-amal kebajikan. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Kita dapat kabar baik, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Kita dapat berita anak kita lulus sarjana, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah, dengan nikmat kelulusan itu semakin baguslah kebaikan-kebaikan berikutnya. Indah kan kalimat itu? Nah, misalnya kita sembuh dari sakit menjadi sehat, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah, dengan nikmat sehat ini ya semoga Allah semakin menyempurnakan untuk amal-amal kebajikan lainnya. Nah, kembali ke kemerdekaan. Alhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimmus sholihat. Kita bersyukur pada Allah, segala puji bagi Allah. Semoga dengan nikmat kemerdekaan ini semakin baguslah untuk kondisi situasi bangsa ini ke depan. Nah, Bapak Ibu, ada kalanya kita dihadapkan oleh sesuatu yang tidak menyenangkan. Kita tetap dianjurkan baca alhamdulillah. Tapi abot ngomongin, karena kita belum paham. Ucapannya diubah, bukan kayak tadi itu. Dianjurkan oleh Nabi baca alhamdulillah ala kulli hal. Ala kulli hal, segala puji bagi Allah atas
segala keadaan. Apa maksudnya? Maksudnya bahwa apapun yang sudah diputuskan oleh Allah itu baik. Tidak ada yang buruk. Maksudnya tidak ada yang salah. Keputusan yang Allah berikan untuk kita itu mesti sudah dengan pertimbangan Allah yang bijaksana. Al-Hakim sudah dengan bijaksana. Hanya kita yang mungkin nggak sampai, mungkin nalar kita nggak nyambung. Itu perlu kita belajar untuk bisa nyambung. Alhamdulillah ala kulli hal. Gimana kabarnya? Nggak lulus. Alhamdulillah ala kulli hal. Tapi aneh kan kedengarannya itu. Ujian untuk masuk ke perusahaan dites dulu nggak lulus. Alhamdulillah ala kulli hal. Itu mengandung makna segala puji bagi Allah, segala keadaan. Mungkin Allah tidak meridhoi, tidak mengizinkan aku kerja di sini. Itu maksudnya. Allah sudah punya rencana lain. Kita sudah mencalonkan anak kita dapat jodoh dan itu, tiba-tiba putus, nggak jadi. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Allah sudah punya rencana lain. Tidak dijodohkan dengan si fulan ini, Allah sudah punya rencana lain yang tentu, yang pasti lebih baik. Nah, kita nggak tahu itu rahasia Allah. Tapi kita menanamkan keyakinan itu. Allah itu maha baik. Ya, Allah itu maha baik. Jadi para jamaah, bahkan ada sebuah hadis. Ini tidak mudah difahami untuk hati ya. Jadi Nabi pernah mengatakan, bahkan hadis qudsi, ada hadis qudsi yang menceritakan suatu ketika ada seseorang yang punya anak itu sangat dicintai, kemudian meninggal anak yang disayangi itu. Orang tuanya mengucapkan alhamdulillah. Anaknya mati, mengucap alhamdulillah. Ya kak, tadi ada hubungannya dengan ala kulli hal. Diceritakan dalam hadis itu, orang ini dengan ucapannya alhamdulillah, yang menganggap Allah itu maha baik. Allah mengambil nyawa si anak itu pasti sudah dengan pertimbangan Allah yang sangat adil dan bijaksana. Pasti Allah punya rencana baik. Pengakuan seperti itu menyebabkan orang tadi, si bapaknya ini, disiapkan sebuah gedung di surga. Gedung itu bernama Gedung Hamdalah. Jadi bukan hanya orang daerah timur yang punya supermarket Hamdalah. Ini ada rumah surga diberi nama Hamdalah. Karena ucapannya yang berangkat dari keyakinan bahwa apapun yang diputuskan Allah itu sudah baik, sehingga mengucap alhamdulillah. Ya, lengkapnya alhamdulillah ala kulli hal. Tapi bagi kita di budaya-budaya kita mungkin sebagian besar nggak cocok ya, atau belum cocok karena ilmunya belum ada di situ. Selama ini kita terima alhamdulillah untuk yang menyenangkan saja kan gitu. Padahal dua-duanya. Kalau itu yang baik, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Kalau yang tidak menyenangkan secara umum, alhamdulillah ala kulli hal. Tapi sama-sama alhamdulillahnya. Nah, jadi para jamaah, kita dianjurkan membaca itu. Alhamdulillah kita sudah merdeka. Alhamdulillah. Jadi ungkapan ini mengandung makna kita bersyukur kepada Allah diberikan alam kemerdekaan. Semoga alam kemerdekaan ini ya membawa keberkahan dan kesejahteraan. Kan begitu intinya.
Nah selanjutnya para jamaah, ada kita masih ingat di Al-Quran itu, la in syakartum la azidanakum. Sungguh jika kamu menunjukkan rasa syukur, tak tambah lagi nikmat untuk kamu. Nah, gitu. Jadi alhamdulillah itu menambah kenikmatan. Dan ucapan hamdalah itu boleh berkali-kali. Bahkan ada hadis, tapi hadisnya kurang apa ya? Kurang sahih atau dhaif ya. Karena saya membaca alhamdulillah sampai 3 kali ya itu akan dapat gini gitu. Ada itu hadisnya, tapi kurang sahih. Saya sudah menelitinya. Tapi saya kira baik saja kita baca. Hanya masalah keyakinan tentang fadilah tadi yang mungkin perlu kita agak teliti lagi. Jadi membaca alhamdulillah sekali bagus, 2 kali bagus, saya kira lebih dari itu juga bagus. Alhamdulillah. Nah para jamaah, selain itu secara lisan kata Abdul Halim Mahfud ini mengucap alhamdulillah. Nah kalau ingin menambah kesempurnaan untuk kondisi tertentu, kenikmatan tertentu yang sifatnya agak mengejutkan, dianjurkan selain ucapan sujud syukur. Jadi seringan-ringannya mengucap alhamdulillah. Nah kalau memang itu mengejutkan kenikmatan itu sujud syukur. Jadi kita bisa memahami sebagian masyarakat kita ini kalau pas malam 17 ngajak sujud syukur bersama. Secara sunnah memang tidak ditemukan hadisnya, tapi untuk menggambarkan rasa syukur itu mungkin ngajak teman-teman lain supaya juga membiasakan sujud syukur itu dilakukan. Ya nanti ada beda pendapat, satu dengan ada yang mengatakan bagus saja dilakukan, ada yang mengatakan kalau tuntunannya kok, nah ya sudahlah. Saya tidak pada posisi itu, tetapi ya kalau kita merasakan bahwa ini bagian nikmat yang sangat besar dan kita menyadari betul, silakan sujud syukur. Kalau nggak berjamaah ya sendiri gitu. Kan gitu aja masalahnya ya. Nah para jamaah yang terakhir, kaitannya dengan mengisi alam kemerdekaan ini, saya mengutip pendapat John F. Kennedy, mantan Presiden Amerika Serikat ya. Mungkin bagi yang sudah agak sepuh ingat bahwa beliau ini meninggal dibunuh. Ya nggak tahu ya, namanya politik banyak sekali kok Presiden Amerika yang mati dibunuh itu. Padahal negeri yang terkenal katanya demokratis ya, masih seperti itu ya. Kita di Indonesia ini relatif lebih baik untuk yang model begitu, tapi juga ngeri negeri kita ini juga. Presiden pertama jatuh, presiden kedua jatuh, presiden ketiga ditolak laporannya, presiden keempat jatuh di tengah jalan. Masih ingat ya? Presiden kelima ya nggak diterima lagi berikutnya. Nah baru yang keenam yang itu yang relatif selesai sampai 2 periode itu. Jadi situasi politik hampir di mana-mana kayak begitu. Di negeri kita juga ya walau alam ya. Kalau kita nggak mendalami betul ya nggak usah banyak bicara gitu. Saya juga nggak pernah bicara. Saya hanya lihat kesimpulannya saja kayak begitu. Nah, kata John F. Kennedy ini orang luar biasa juga. Katanya dengan misi kemerdekaan ini beliau mengatakan begini. Ask not what can you get from your country, but ask what can you do for your country. Kamu jangan tanyakan apa yang bisa kamu peroleh dari negerimu ini, apa yang kamu bisa dapatkan dari negerimu ini, tapi tanyakan
pada dirimu apa yang bisa kamu lakukan untuk negeri ini. Wah, luar biasa. Pejuang ini. Pejuang ini namanya pejuang. Dia nggak berharap dapat apa dari negerinya, tapi dia ingin berbuat sesuatu yang bermanfaat untuk negerinya. Saya kira ini adalah cara mensyukuri yang sangat bagus. Termasuk bagian dari istiqmalun ni'am lima atau fima khuliqat lahu. Jadi memanfaatkan, mempergunakan nikmat ini untuk apa di mulai kita, kemudian kita mengisi alam kemerdekaan dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan dan kemakmuran bangsa Indonesia. Masing-masing kita dengan andil kecil-kecil, tapi kalau sekian juta punya andil kecil kan jadi besar dan raksasa itu. Begitulah Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi ini. Ya, harapan kita sekarang ngaji ini mudah-mudahan bagian dari mengisi alam kemerdekaan untuk mengkondisikan diri kita agar kita jadi orang baik. Tadi saya katakan sekurang-kurangnya jangan sampai menjadi pengganggu bagi masyarakat sekitar. Nah, syukur kalau kita bisa melakukan sesuatu yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Ingat kata Nabi tadi, manusia yang terbaik adalah anfa'uhum linnas, yang paling banyak jasanya bagi orang lain. Kira-kira ada pertanyaan enggak ya? Ada, monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini yang kita pahami, kalau kita tertimpa musibah kita berucap innalillahi. Tapi yang telah disampaikan Ustaz tadi, ada orang yang kehilangan anaknya karena meninggal, dia justru berucap alhamdulillah dan mendapatkan apresiasi luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Mohon penjelasan dari Ustaz, kapan kita mengucap yang tepat untuk kalimat alhamdulillah, dan kapan kita yang tepat mengucapkan innalillahi. Iya. Baik, terima kasih. Kedua-duanya bisa kita ucapkan itu. Pertama sekali memang ya, secara umum ketika kita mendapatkan berita duka, ada orang meninggal, kecelakaan apa, maka kita dianjurkan membaca istirja. Itu namanya istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kan sebuah pengakuan bahwasanya kita ini milik Allah dan kita semua pun akan kembali kepadanya. Pengakuan itu sudah bagus. Tapi lebih bagus lagi jika setelah itu, atau mungkin saya nggak mengatakan mana kedudukan, dalam situasi yang sama bisa saja kita mengucap alhamdulillah. Hanya persoalannya belum semua orang memahami hadis tadi itu, sehingga kalau kita ucapkan di sembarang tempat bisa menimbulkan fitnah. Ya. Pak orang meninggal, alhamdulillah, lu kok nyokurno tadi ini. Kan gitu kesannya ya. Kesannya begitu. Karena belum memahami. Dan hadis ini memang saya juga belum lama mendapatkannya. Walaupun sudah 1400 tahun lalu ya, hadis itu ada. Tapi saya juga baru sekitar 1-2 tahun terakhir ini, ketika membahas masalah hamdalah itu, menemukan hadis itu. Berarti apa? Ungkapan alhamdulillah ini kalau bisa jangan ditimpakan pada orang lain. Tetanggaku meninggal, alhamdulillah, oh jangan dulu itu. Tapi kalau anakku meninggal, yang kaitan dengan aku tadi itu, kan nggak ada orang lainnya masih bermasalah, itu silakan. Karena menunjukkan tingginya tingkat ketauhidan ini loh. Tingkat ketauhidan yang sangat tinggi bagi yang bersangkutan bahwa dia ini sudah milik Allah, ya pasrah wae. Diambil, ya sudah, segala puji bagi Allah atas segala hal. Ala kulli hal tadi kan itu ya.
Jangan sampai, ya Allah kenapa engkau ambil anakku? Berarti orang itu kan suudzon pada Allah itu. Dianggap Allah nggak mengerti. Allah sudah paham betul. Saatnya diambil nyawanya. Ada yang baru lahir diambil, ada yang 5 hari diambil, ada yang sekian lama baru diambil. Allah sudah memperhitungkan segalanya. Jadi ungkapan alhamdulillah itu menggambarkan tingginya ketakwaan yang bersangkutan dan tingkat kesabaran yang sangat tinggi. Itu pas saya bahas masalah kesabaran juga itu, sehingga muncul ungkapan alhamdulillah. Ya memang karena budaya kita selama ini nggak disampaikan materi itu kan, bisanya hanya ayat apa itu, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, itu saja. Itu tetap kita baca, iya, sunnahnya juga begitu. Nanti juga tambah dengan doa, misalnya kalau pas lagi tahu ada orang meninggal, Nabi memberi contoh langsung, Allahumma fir lahu warfa' darajatahu fil mahdiyin wakhlufhu fi aqibi fil ghabirin, ya, waghfir lana walau ya rabbal alamin, ya, wafsah lahu fi qabri wa nawwir lahu fi. Itu ucapan Nabi kepada Abu Sulaim, ya, suami dari Ummu Sulaim. Waktu itu pas meninggal, terus Nabi mengucapkan kalimat itu. Jadi innalillahi juga dibaca, terus doa itu juga dibaca. Nah, memang sahabat tidak meriwayatkan apakah Nabi mengucap alhamdulillah, nggak ada ceritanya di situ. Jadi ungkapan alhamdulillah tadi itu lebih ke kaitannya dengan dirinya sendiri. Sanggup nggak dia mengucap alhamdulillah ketika dia sedang ada musibah? Misalnya kita masing-masing ya, kita sakit, udah 1 pekan, 2 pekan, 1 bulan sakit, nggak sembuh, sanggup mengucapkan alhamdulillah? Sanggup nggak? Tergantung ketauhidan. Tergantung ketauhidan kita. Kalau tauhid kita itu sangat tinggi, bisa alhamdulillah, segala puji Allah ala kulli hal, atas segala keadaan. Ya Allah, aku tahu Engkau maha bijaksana, Engkau maha adil. Jika sekarang aku dalam keadaan sakit, pasti sudah dengan kebijaksanaan. Sehingga pengakuan bahwa Allah itu bijaksana, bisa muncul kalimat alhamdulillah. Kalau nggak punya keyakinan itu nggak bisa. Malah kebalikannya, ya Allah, apa salahku? Kok aku sampai sekarang nggak disembuh-sembuhkan? Nyalakan Allah lagi kan? Jadi husnudzon dulu, husnudzon dulu pada Allah. Nah, kemudian nanti akan muncul kalimat-kalimat indah itu, sehingga kita mengatakan akhirnya, ya Allah, tolonglah aku untuk tetap kuat, sabar dan tabah menghadapi ujian ini. Akhirnya sampai ke sana terakhirnya. Jadi kalau untuk sementara ini jawaban saya, kapan kita itu? Kalau itu terkait dengan kita sendiri. Seperti orang tua pada anaknya tadi. Tapi kalau pada yang lain kita nggak dapat riwayatnya. Tapi secara umum bahwa apabila kita menghadapi sesuatu yang tidak menyenangkan menurut perasaan kita waktu itu, kita ungkapkan alhamdulillah ala kulli hal. Nah mungkin Pak, kalau kepada orang lain itu di hati sajalah ya. Karena kita khawatir nanti kedengaran keluarganya, wah kurang ajar iki. Nyukurno akan dalam bahasa Jawanya. Begitu Pak ya. Baik, ada lagi? Monggo. Salam. Pertanyaan pentingnya adalah berkaitan dengan apakah benar Indonesia saat ini benar-benar merdeka. Kalau jawabannya itu salah, akan salah juga pada sikapnya. Karena merasa benar-benar merdeka, akhirnya dirayakan seraya-rayanya, senang-senangnya. Padahal fakta menunjukkan benar Indonesia merdeka secara fisik, tapi berbagai sumber daya alam, bahkan juga banyak perusahaan-perusahaan yang terjadi di Indonesia yang terjadi saat ini. Ini yang perlu kita pikirkan. Kalau saya misalkan Indonesia saat ini
tidak benar-benar merdeka, saya tetap alhamdulillah masih ada kesempatan bagi kita untuk memerdekakan sebenar-benarnya Indonesia itu, terutama benar-benar merdeka untuk menjadi hamba Allah. Demikian. Ya, baik, terima kasih. Ya, ini tidak mudah menjawabnya ya. Paling tidak kita sudah merdeka dari penjajah. Itu yang udah hampir pasti ya. Waktu itu kan kita dijajah oleh Belanda, kemudian oleh Jepang, pernah juga di sekian abad sebelumnya Inggris juga sempat, Portugis juga sempat, hanya bagian-bagian wilayah tertentu ya. Nah, persoalannya apakah kita sebagai bagian dari bangsa ini sudah bisa memanfaatkan kemerdekaan itu dengan baik? Nah, ini kalau ini saya belum jawab, belum semua anak bangsa ini sadar untuk itu. Belum semua anak bangsa ini sadar bagaimana seharusnya mengisi alam kemerdekaan ini. Sehingga yang terjadi adalah kepincangan-kepincangan di sana sini. Lahirlah pemimpin-pemimpin baru yang mungkin boleh kita anggap kurang cerdas, kurang bijaksana, kurang memperhatikan rakyatnya. Beberapa kebijakan yang dibuat dalam beberapa penilai oleh pengamat kurang membawa kebaikan bagi nasib rakyat. Itu yang saya pahami. Jadi dengan begitu bukan berarti kita ini belum merdeka. Kita sudah merdeka, tapi belum bisa mengisi alam kemerdekaan dengan seharusnya. Nah, lalu bagaimana kita? Kita sudah menjadi pelopor untuk bisa mengisi alam kemerdekaan dengan sebaik-baiknya yang kita bisa, dan kita sebarkan, kita publikasikan, kita viralkan kepada masyarakat luas. Ayo kita sesuai dengan kapasitas masing-masing mengisi kemerdekaan dengan berbuat yang terbaik yang kita bisa. Minimal lingkungan terdekat kita, keluarga, tetangga, masyarakat sekitar. Syukur kalau di antara kita nanti menjadi pemimpin yang agak luas, wali kota misalnya. Akan lebih besar itu kebijakannya yang bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Sementara begitu jawab saya. Terima kasih. Sampun? Baik. Oh, masih ada. Monggo, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan. Kalau apa yang disampaikan Pak Ustadz itu mulai dari kemerdekaan, dari alhamdulillah, dari pembukaan dasar 45 itu, kalau sementara ini kalau kita sholat Pak Ustadz di dalam pembukaan undang-undang itu kan atas berkat rahmat Allah dan Ya, ya. berarti kita itu diberkati oleh Allah, diberi oleh Allah. Tapi di sisi lain, ketika kita sholat membaca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah, itu kalau kita terjemahkan tidak ada Tuhan selain Allah. Kira-kira proses setuju kan? Tidak ada apa? Tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, ya. Setuju? Ya. Nah, berarti ada Tuhan dan Allah. Ya. Tidak ada Tuhan selain Allah. Ya. Kalau kita Artinya semuanya itu bukan Tuhan. Ya. Yang Tuhan hanya Allah kan itu. Tuhan, dari Tuhan kan nggak ada. Ya. Tapi kalau kita kaitkan dengan Pancasila, pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Berarti kita mengakui Tuhan. Selama kita Ya, ya, ya. tidak mengakui, tetapi ketika kita membaca Pancasila, pasti Tuhan yang Maha Esa. Ya. Mau nggak mau kita mengakui kan? Yang pertama, yang kedua, kalau kita berbicara alhamdulillah dan syukur, itu kan dua kalimat besar. Kalau kita bicara alhamdulillah, itu tentu
kita itu kan menerjemahkan memuji. Memuji itu ada kaitannya dengan satu karya atau kelebihan dari, kalau secara sosial itu kelebihan dari pihak lain. Misalnya Pak Ustadz, maaf saat ini kan dokter ya, tentu kita yang bukan dokter bagus dokter sukses kan gitu. Berarti kelebihan dari yang lain pasti kita muncul satu kalimat memuji. Ketika kita membaca alhamdulillah itu pasti di benak kita alhamdulillah segala pun sudah ada. Pertama, yang kedua, kalimat ini betul-betul kita pahami. Allah memakai kata isim tapi ma'rifah, berarti khusus. Sekarang pertanyaan, kalau kita minum ketika kita membaca alhamdulillah, makna yang tersirat itu apakah ketika minum air itu ataukah dibalik air itu? Wah, ini seru ini. Sampai lali kabeh aku. Yang pertama tadi tentang apa tadi? Kita pernah mendalami alam kita berbulan-bulan. Ya. Kita ada diskusi pertama dengan Ustaz kita yang saat ini alam itu kita juga diseneni. Makasih. Ya. Jadi memang pemahaman ini luas sekali ya. Bahkan pujian itu kan bisa bermacam-macam ya. Ada di tafsir itu Allah kepada Allah, Allah kepada hamba, hamba kepada Allah, hamba kepada hamba. Itu pujian. Nah, yang kita bahas adalah pujian hamba kepada Allah. Mengapa hamba ini kok memuji Allah? Karena hamba menyadari telah mendapatkan sesuatu dari Allah. Satu sisi. Di sisi lain, hamba menyadari bahwa keberadaan hamba ini karena adanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hamba ini merasa mendapatkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pada tingkatan syukur tertinggi sebenarnya orang nanti tidak lagi bangga dengan pemberian dan untuk materi, tetapi lebih bangga dan bahagia ketika dia merasa dekat dengan sang pemberi. Wah, itu tingkatan yang luar biasa ini. Saya gambarkan suami istri. Suami istri begini. Kalau istri itu masih ringan-ringan saja cintanya pada suami, ketika suami dari luar membawa oleh-oleh, yang diharapkan sang istri adalah mana oleh-olehnya mas, kan gitu ya. Sehingga ketika diberi senangnya bukan main. Nah, biasanya untuk istri yang masih kurang cinta betul, begitu senang ini akhirnya lupa suami. Karena dia senang-senang dengan pemberian tadi. Jadi bersenang-senang dengan pemberian, lupa dengan yang memberi. Nah, istri yang sedang, yang moderat adalah ketika dia diberi oleh suami tadi itu, dia senang dengan pemberian itu, tapi juga tetap senang dengan suami. Dua-duanya tetap diperhatikan. Nah, yang tertinggi adalah ketika dia kedatangan suami itu diberi apapun diterima, tapi disisihkan yang dihadapi hanya suaminya saja. Itu begitulah hamba dengan Allah itu. Ada kalanya hamba ini ketika diberi senangnya bukan main. Saking senangnya maka dia berfoya-foya dengan harta yang banyak itu. Dia lupa dengan Allah sang pemberi. Ini dianggap celaka. Jadi mensyukuri dengan senang pemberian saja, lupa dengan sang pemberi. Yang kedua, seperti pahlawan kita ini, apa itu? Dia sadar betul bahwa kemerdekaan itu adalah pemberian Allah, maka dia senang dengan kemerdekaan itu, tapi tetap memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, tingkatan yang ketiga adalah udah nggak peduli dengan yang diberikan itu apa. Yang penting dia bisa semakin dekat dengan Allah. Itu tingkatan yang tertinggi untuk sebuah kesyukuran. Nabi sendiri kita masih ingat dalam sebuah hadis itu. Suatu ketika Aisyah heran, ya Rasul,
panjenengan kok sampai tego-tegone, kaki sampai bengkak seperti itu. Padahal panjenengan kan sudah dijamin diampuni dosanya oleh Allah, kan begitu ya. Apa kata Nabi? Afala akunu abdan syakura. Apakah aku tidak boleh menunjukkan rasa syukurku kepada Allah? Saking asiknya kepada Allah, beliau tidak ingat lagi tentang kaki bengkak segala macam itu. Itu namanya tingkat syukur yang sangat tinggi ya gitu. Nah, jadi alhamdulillah, segala puji bagi Allah bisa diartikan bermacam-macam tadi itu. Kalau saya lebih memahami yang sederhana saja Pak, yang jenengan tadi berat-berat itu. Yang sederhana begini. Jadi ketika kita mendapatkan sesuatu lalu kita bersyukur, mengucap alhamdulillah, itu mengandung doa tadi. Alhamdulillah ya Allah, aku telah dapat ini. Ya Allah, aku mohon kepadamu, berkahilah yang aku terima ini. Bukan hanya yang didapat itu saja, tapi ingin lebih lanjut keberkahan dan ya kebaikan-kebaikan lebih lanjut. Jadi itu yang sederhana aja Pak. Kalau yang panjenengan tadi agak berat dipahaminya, tapi bukan berarti salah. Itu tingkatan berpikir yang lebih tinggi lagi. Terima kasih, saya tidak bisa menguraikan lebih lanjut lagi. Barangkali itu aja ya. Baik Bapak Ibu, sudah jam 9 lebih ya, atau jam 9 persis. Jam saya ini jam 9 lebih 1 menit. Kita berdoa saja. Yang pertama, kita mohon kepada Allah semoga ngaji kita seperti ini tetap dinyamankan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada kejenuhan bagi kita. Kita mohon kepada Allah semoga dosa-dosa, kesalahan yang pernah kita lakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mohon kepada Allah semoga ke depan kita tetap diberikan kesehatan lahir batin, sehat jasmani rohani, tetap bisa melakukan amal-amal saleh dengan baik. Dan yang terakhir, kita mohon kepada Allah semoga kita ke depan tetap bisa istiqomah dalam kebaikan, dan pada saat nanti kita bisa mengakhiri hidup kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.